Bab 2135-2136. Dalam hal kultivasi, senjata, dan bahkan penguasaan energi mendalam, Sasing melampaui Pan Buang. Ditambah dengan amarahnya, satu tebasan pedang saja sudah cukup untuk menindas Pan Buang, situasi yang sangat wajar di mata siapapun. Sebelum kekuatan taring liar sepenuhnya menghilang, aura pedang Sasing tiba-tiba berubah. Bayangan serigala biru langit melolong memilukan, mata serigalanya bersinar bagai bintang, melepaskan aura pedang dengan kekuatan yang mampu menghancurkan langit. Itu adalah tebasan pedang ketiga serigala langit, ratapan bintang langit. Begitu pedang ini menebas, kekuatannya akan bagai bintang jatuh ke bumi. Ia sangat yakin akan mengalahkan Pan Buang secara langsung, membuatnya hanya bisa berjuang mati-matian, tanpa kesempatan untuk membalas atau bangkit kembali. Pan Buang, yang sedikit kehilangan keseimbangan karena tekanan itu, mengangkat lengannya saat aura pedang bintang langit mulai terbentuk. Gerakannya terasa berat, tidak tampak seperti serangan balik, melainkan pertahanan naluriah anggota tubuhnya terhadap krisis yang mendekat. Dan lengan ini, yang tampak seperti cakar binatang buas yang terperangkap, tiba-tiba memancarkan cahaya gelap mistis. Meskipun hanya sesaat, cahaya gelap ini luar biasa murni dan mendalam, langsung melahap sebagian besar cahaya di ruang tempat mereka berdua berada. Kaisar Abis, yang tetap acuh tak acuh terhadap segalanya, tak pernah ikut campur atau berkomentar, bagaikan pengamat yang terpisah dari langit, tiba-tiba menunjukkan getaran yang sangat kecil dan sekilas di matanya. Langit tiba-tiba menggelap, aura yang tak biasa muncul seketika, dan pupil Sasing mengerut tajam. Tangan yang memancarkan kegelapan murni itu, pada saat yang sama sekali tak terduga ini, telah menghantam 3 jari di bawah tulang bahu kanannya. Bang, ledakan kekuatan yang tak terlalu dahsyat itu langsung menghancurkan kekuatan bintang surgawi yang baru saja dikumpulkan Sasing, siap meletus di saat berikutnya. Bintang surgawi, itu, yang hendak meledak, hancur total di dalam tubuh dan pupilnya. Konsekuensinya bahkan lebih dahsyat daripada serangan balik kekuatan yang dahsyat. Krak, suara tulang yang patah seperti gunung yang runtuh. Dari lengan hingga dada kanannya, Sasing berlumuran darah. Namun, yang lebih mengerikan daripada luka fisiknya adalah amukan energi mendalamnya sendiri yang kacau balau saat energi itu runtuh. Ia mengerang teredam, tubuhnya terlempar mundur, jatuh ke tanah sebelum terpental tinggi ke udara, melayang entah kemana sebelum akhirnya berhasil menyeimbangkan diri dengan sekuat tenaga. Kehendak serigala surgawi dan martabat seorang anak ilahi, yang tertanam jauh di dalam tulangnya, membuatnya berpegangan erat pada bintang serigala surgawi. Bahkan setelah luka ini, menolak untuk melepaskannya. Namun, cahaya di matanya kembali meredup, memperlihatkan pupil hitam Pan Buang yang sedingin es, dalam, dan hampir tak terlihat. Lengan kanannya masih mati rasa, dan kekuatan di dalam tubuhnya kacau balau. Untuk sesaat, ia hanya bisa menggunakan pedangnya untuk menopang dirinya sendiri dan menyelesaikan pertarungan. Krak, Silent Night Long Armor, yang terbungkus cahaya gelap yang mendalam, menghantam tubuh Sasing dengan keras. Tombak itu membentuk busur cahaya hitam gelap yang terpilin di udara, yang bertahan lama. Tubuh Sasing jatuh seperti makhluk surgawi dari balik langit, bayangannya masih terbayang di angkasa, suaranya melengking tajam. Saat mendarat, raungan memekakkan telinga menggema di puncak awan Eden. Namun, di balik raungan itu, terhampar keheningan yang mematikan. Siapakah mereka yang hadir? Mereka semua menunjukkan ekspresi takjub, bahkan syok. Mata Pan Buzuo terbelalak, tak menyadari tangannya yang sedari tadi menutupi pipi kanannya telah terjatuh ke samping. Pan Yuseng, yang selalu memandang rendah Pan Buang, kini menatapnya tajam, bahkan kakinya tanpa sadar melangkah maju. Sebagai Yang Mulia Qi Heng, pemilik kekuatan gelap nan mendalam terkuat di dunia, ia lebih memahami daripada siapapun arti dari ledakan kegelapan Pan Buang yang tiba-tiba. Yunce memperhatikan semuanya dengan acuh tak acuh, tanpa terkejut atau senang. Bagi Yunce, tindakan Sasing terlalu mudah ditebak. Dengan raungan, Sasing melompat berdiri, pedang di tangan, matanya merah seperti serigala yang putus asa. Bayangan serigala surgawi di belakangnya menunjukkan keganasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pan Buang yang hebat. Dia memberiku kejutan yang luar biasa. Meskipun lengan kanannya berlumuran darah, Sasing, yang kini telah pulih dari keruntuhan kekuatannya, memiliki aura yang bahkan lebih kuat dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Pada saat itu, sebuah tangan hangat perlahan menggenggam lengannya. Seketika, rasanya seperti seember air dingin yang dituangkan ke atas kepalanya, dengan cepat memadamkan amarahnya dan membangkitkan akal sehatnya. Ia menyadari dengan terkejut bahwa ia sekarang berada di samping Xian Yue. Di luar penghalang, ini juga berarti, ia telah kalah. Dikalahkan oleh Pan Buang, yang seharusnya tak terkalahkan, dan hanya dalam satu serangan. Bulan sabit menatap Sasing dalam-dalam, cengkeramannya di lengan Pan Buang sedikit mengencang, sebelum menyatakan dengan lantang,
Gerakan luar biasa putra ilahi sungguh menakjubkan. Aku, Xing Yue, benar-benar yakin akan kekalahanku. Kekalahan tetaplah kekalahan. Betapapun tergesa-gesa atau tak relanya, harus diterima dengan tenang. Inilah martabat dan ketenangan yang harus dimiliki seorang putra ilahi di hadapan semua orang. Saksing menggertakkan giginya, matanya menyipit dengan kilatan ganas seperti serigala, tetapi akhirnya tetap diam. Iya, putra ilahi Xing Yue yang bermartabat, telah dikalahkan dalam satu pertarungan oleh pion kupu-kupu burung hantu. Sungguh lelucon, sungguh penghinaan. Tapi ini tanah suci, dan inilah aturan perang putra ilahi. Apa yang bisa ia lakukan? Betapapun enggannya ia, Dewa Penyihir Bintang dan Dewa Penyihir Bulan bertukar pandang. Keheranan masih terpancar di mata kedua penguasa ilahi itu. Sebuah kekuatan dengan ukuran standar, namun luar biasa tepat dan akurat, menghantam titik vital Xing dalam sekejap itu. Wu Sensing bergumam. Jika ini kebetulan, itu terlalu kebetulan. Jika bukan kebetulan, aku lebih suka percaya itu kebetulan. Jangan menilai apakah ini kebetulan atau bukan. Mata Wu Senyu semakin menyipit, bagaikan dua bulan sabit yang indah namun berbahaya. Mungkinkah Pan Yuseng telah membuat energi gelap yang mendalam itu berubah dari tak berbekas menjadi meledak dalam sekejap? Wu Sensing menjawab tanpa ragu, tidak. Semua orang di Dao tahu bahwa mengendalikan energi gelap yang mendalam itu seperti menghunus senjata, betapapun rumit atau beratnya. Dengan usaha yang cukup, seseorang pada akhirnya akan menjadi mahir. Namun, mengendalikan energi gelap yang mendalam itu seperti mengendalikan binatang buas yang, meskipun luar biasa kuat, selalu meronta dan mengamuk, dan dapat membalas kapan saja. Namun, barusan, pelepasan kegelapan Pan Buang, begitu mudahnya seolah-olah ia mengendalikan tubuhnya sendiri tanpa hambatan apapun. Mungkinkah itu, ikatan gelap, di belakang Pan Yuseng? Seorang lelaki tua dari sekte kupu-kupu burung hantu mengeluarkan suara gemetar dan bingung. Namun, suara itu langsung menyangkalnya. Tidak, itu sama sekali mustahil. Bahkan para kaisar dewa di masa lalu pun tak mampu melakukannya. Bagaimana mungkin dia bisa? Tentu saja mustahil. Momen itu pasti hanya kebetulan. Lagi pula, bahkan binatang buas yang paling ganas pun punya momen tertidur dan jinak. Penjelasan ini meyakinkan semua orang dengan mudah. Lagi pula, siapa yang akan percaya? Siapa yang berani percaya? Siapa yang mau percaya bahwa seorang anak kegelapan terlantar yang dibuang oleh sekte kupu-kupu burung hantu bisa memiliki ikatan kegelapan yang bahkan tak berani diimpikan oleh para kaisar dewa sekte kupu-kupu burung hantu di masa lalu? Saksing berhasil lolos dari penghalang. Pan Yuseng menang. Imam besar dengan dingin mengumumkan hasil yang tak terduga ini. Saksing masih terengah-engah, tetapi ia berhasil menahan amarah yang meluap seperti gunung berapi yang tak terkendali. Ia menatap Pan Buang dan menggertakkan giginya, berkata, "Selamat kepada Putra Dewa Buang atas kekuatan ilahimu dan keberhasilanmu membela Putra Dewa Xiaodi. Hehe. Sekarang ada harapan untuk kepulanganmu. Cepatlah dan mintalah imbalan." Pan Buang tidak berhenti. Tombaknya masih diselimuti kegelapan. Ia menatap Sasing. Putra Dewa Xing sepertinya melupakan sesuatu. "Sebelum pertempuran kita, kau sendiri berjanji bahwa jika kau kalah, kau akan membawa Putra Dewa Yue bersamamu dan biarkan aku melihat apa sebenarnya permata kembar bintang dan bulan itu." Tanda seru, ekspresi Sasing tiba-tiba membeku. Namun, bulan sabit tetap tenang dan kalem, senyum mengembang di bibirnya. "Tentu saja aku tidak lupa. Kerajaan ilahi bulan bintangku selalu menepati janjiku, dan para putra ilahi bulan bintang selalu tak terpisahkan, berbagi napas dan semangat yang sama." Janji Sasing adalah janji bulan sabit. Petik 2. Karena kita telah dikalahkan, tentu saja kita akan menepati janji kita. Sasing menatap bulan sabit, dan saat mata mereka bertemu, mereka saling memahami tanpa perlu bicara. Ia diam-diam meminta maaf kepada bulan sabit, tetapi bulan sabit mengatakan kepadanya bahwa tidak perlu meminta maaf. Para dewa bulan bintang berbagi artefak warisan yang sama, sehingga melahirkan giok kembar bulan bintang. Setiap generasi putra ilahi kembar harus mencapai status ilahi yang sama, dan sinkronisasi kultivasi, aura, dan bahkan jiwa mereka. Dalam kondisi yang begitu ketat, kekuatan gabungan keduanya jauh lebih dari sekadar penggandaan sederhana. Keduanya menggabungkan kekuatan mereka untuk melawan Pan Buang. Mereka menang, tetapi mereka juga kalah. Tetapi begitu sebuah janji dibuat, janji itu tidak akan pernah bisa diingkari. Keduanya melompat bersamaan, mendarat di penghalang, berdampingan menghadap Pan Buang. Cahaya dan bayangan menari-nari di tangan Xianyu, memperlihatkan pedang ungu yang megah. Bila pedang itu membentuk tanda bulan sabit yang elegan saat menunjuk secara diagonal ke arah Pan Buang, Xianyu dari Kerajaan Ilahi Bintang Bulan, mohon bimbinganmu. Cahaya ungu bersinar di langit, bagaikan mimpi dan mempesona. Riak tiba-tiba berkelebat di mata Shen Wei yang biasanya tanpa ekspresi. Kebingungan dan kebingungan itu tampak sesaat,
tetapi lenyap dalam sekejap. Saxing tetap diam, dan Tianlang, yang membawa bintang-bintang, jatuh tanpa suara ke tanah. Namun kekuatan tersembunyi yang mereka pancarkan bahkan membuat para kultivator di luar penghalang merasakan tekanan yang mengerikan. Serigala yang marah lebih menakutkan daripada serigala. Serigala yang terluka lebih menakutkan daripada serigala yang marah. Postur mereka berbeda. Teknik pedang mereka saling bertentangan. Namun, ketika mereka berdiri bersama, ada rasa persatuan yang samar, namun sangat harmonis, dan aneh, seolah-olah mereka awalnya satu, tanpa membiarkan kekuatan eksternal, tanpa pemisahan apa pun. Beberapa saat yang lalu, tantangan Pan Buang untuk berduel dengan si kembar bintang bulan telah mengundang tawa dan ejekan dari penonton. Namun dalam sekejap mata, adegan ini benar-benar terbentang di depan mata mereka. Apapun hasilnya, hanya berdasarkan momen ini, nama Pan Buang, meskipun tidak lagi menyandang gelar anak ilahi, pasti akan bergema sekali lagi di seluruh jurang. Cih, orang bodoh tetaplah orang bodoh. Seharusnya dia menerima kemenangannya saat sudah mendapatkannya. Tetapi dia bersikeras menambahkan kerumitan yang tidak perlu dan mempermalukan dirinya sendiri. Pan Buzuo bergumam getir. Diam-diam ia melirik reaksi ayahnya. Hanya untuk mendapati alis Pan Yuseng berkerut dan matanya menyipit. Sama sekali tidak seperti amarah dan jijik yang ia duga. Jangan remehkan dia. Transmisi suara dari bintang dewa penyihir membuat Saxing dan Xianyu terkejut. Pan Buang ini, dia sungguh luar biasa. Jangan remehkan dia. Mereka berdua, yang bekerja sama. Apakah Yang Mulia Dewa Bintang Surgawi secara khusus memperingatkan mereka untuk tidak meremehkannya? Keterkejutan yang menggetarkan hati mereka saat ini bahkan lebih besar daripada saat Saxing dikalahkan oleh Pan Buang dalam satu serangan. Pikiran dan cara mereka memandang Pan Buang sedikit berubah. Kemudian, mereka sepenuhnya memusatkan perhatian. Energi mereka yang mendalam menyatu dengan mulus. Napas mereka seirama. Mereka jelas merasakan detak jantung satu sama lain yang saling tumpang tindih. Mari kita mulai, kata imam besar dengan tenang. Pan Buang tetap diam, hanya riak gelap yang perlahan menguat dari tubuhnya. Buang, jika aku berhasil mengalahkan Saxing, apa yang harus kulakukan selanjutnya? Kaisar kabut, karena anak Dewa Bintang telah dikalahkan, maka tentu saja, langkah selanjutnya adalah terus mengalahkan anak Dewa Kembar Bintang dan Bulan. Buang, ketika pertama kali mengunjungi kerajaan ilahi Bintang dan Bulan, aku menyaksikan kekuatan giok Kembar Bintang dan Bulan. Aku, sama sekali tidak punya peluang untuk menang. Kaisar kabut, dalam konfrontasi langsung, kau jelas tidak punya peluang menang. Tapi, di pertemuan pertama, kau punya keuntungan besar, masih bias kognitif. Dan mereka punya kerugian besar. Buang, kerugian, tolong beritahu aku, guru. Kaisar kabut, keuntungan mereka adalah kerugian terbesar mereka. Buang, Kaisar kabut, Buang. Ingat ini, orang-orang paling rentan di bidang mereka yang paling mahir dan terampil. Kekuatan dan kebanggaan terbesar Putra Dewa Bulan Bintang terletak pada perpaduan sempurna mereka. Ketika mereka menyatu, seolah-olah ada benang tak terlihat yang menghubungkan mereka, menghubungkan aura, persepsi, dan niat mereka dengan mulus, sehingga menghasilkan kekuatan yang jauh melampaui masing-masing yang bertarung sendiri. Tapi jika benang ini terputus sejak awal, maka kedua putra dewa yang awalnya kuat akan langsung menjadi dua lalat tanpa kepala, tanpa indera apapun. Saat itu adalah kesempatanmu untuk menang. Buang, apa yang harus dilakukan murid ini? Kaisar kabut, kekuatan penghancur energi gelap yang mendalam adalah musuh bebuyutan dari kekuatan fusi mereka. Sayangnya, Pan Yuan Ki Heng Jue, milik kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantumu cukup untuk melahap kehidupan, tetapi tidak cukup kuat untuk melahap jiwa. Kalau begitu, aku akan menggunakan Pan Yuan Ki Heng Jue, yang kau kembangkan sebagai fondasi untuk menciptakan teknik mendalam pemakan jiwa untukmu, bernama Pan Yuan Duan Ye. Ingat, teknik ini adalah sesuatu yang harus kau pahami dan ciptakan sendiri. Anak Dewa Bintang dan anak Dewa Bulan menyerang secara bersamaan. Serigala surgawi melolong di langit. Bulan, ungu memantulkan jiwanya. Dua kekuatan yang sangat berbeda itu sepenuhnya dan menyeluruh menyegel ruang tempat Pan Buang berada, tanpa meninggalkan jalan keluar dan celah. Seperti dua tangan dari satu orang, mereka dengan mudah dan alami menciptakan medan gaya yang saling melengkapi. Pan Buang perlahan mengangkat kepalanya. Cahaya hitam berdenyut di sekelilingnya, seolah-olah mendesak energi mendalamnya. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa pupil matanya telah berubah menjadi jurang gelap seperti 1000 lapisan malam. Boom! Aliran udara terhempas dengan dahsyat. Bayangan pedang pembunuh bintang muncul di langit, dan kekuatan dahsyat serigala langit menghantam. Di belakang serigala langit, seberkas cahaya ungu membuntuti dari kejauhan. Setelah serangan pedang pertama, serangan gabungan sempurna Tianlang dan Zik dilepaskan. Kecuali seseorang memiliki keunggulan absolut dalam kultivasi, itu akan seperti diguyur hujan deras yang tak henti-hentinya.
bukan hanya serangan balik mustahil, tetapi bahkan jeda sesaat pun akan menjadi kemewahan. Namun, Pan Buang masih belum mengangkat pedang malam sunyi abadi, hingga pedang Tianlang hanya berjarak 10 kaki darinya. Cahaya hitam di matanya akhirnya mencapai titik terdalamnya. Dalam sekejap, langit menjadi gelap, dan matahari serta bulan kehilangan cahayanya. Tanpa suara, tanpa peringatan apapun, ruang di dalam penghalang berubah menjadi kegelapan total. Paduan suara terengah-engah meletus di sekitar mereka. Bahkan mata yang mulia Qi Heng berderak karena keterkejutan yang tak tersamar. Kegelapan memenuhi mata Yunce, namun tak mampu mencapai jurang tak terduga di dalamnya. Jurus ini, yang diambil dari Malam Abadi Tanpa Cahaya, dalam kitab suci Iblis Ilusi Malam Abadi, menyatu dengan kekuatan kegelapan abadi dan teknik Qi Heng dari jurang, menjadi Malam Pemutus Jurang. Selama penyatuan tersebut, ia juga mengalami transformasi yang cukup, memastikan bahwa bahkan mereka yang akrab dengan kitab suci Iblis Ilusi Malam Abadi pun tak akan mudah menghubungkan keduanya. Dunia Saksing dan Xianyu diselimuti kegelapan. Bahkan cahaya ilahi Sirius yang menyilaukan dan cahaya ungu yang indah pun sepenuhnya ditelan oleh kegelapan pekat yang mencekam ini. Jika kegelapan ini hanya menguasai kelima indera mereka, paling-paling hanya akan membuat mereka terkejut sesaat, tetapi saat kegelapan berikutnya turun, jiwa mereka tiba-tiba bergetar hebat. Energi jiwa mereka yang terpancar keluar dan jalinan benang jiwa yang terjalin mulus seakan terkoyak dan terpotong oleh bilah dan gergaji iblis hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap rasa sakit dan ketakutan yang menyiksa di jiwa mereka terpotong dan hancur berkeping-keping sebelum mereka sempat bereaksi. Bas, lautan jiwa mereka berdengung, lalu berubah menjadi kegelapan tak terbatas. Jika Saksing atau Xianyu menghadapi malam jurang maut ini sendirian, bahkan pada pertemuan pertama mereka hanya akan mengalami beberapa tarikan napas kehilangan kelima indera dan beberapa saat kesadaran kosong akibat serangan yang tiba-tiba. Itu tidak akan berakibat fatal dalam konfrontasi langsung. Namun, perpaduan sempurna antara anak ilahi bintang dan bulan, 40% terhubung dengan energi mendalam mereka dan 60% terhubung dengan energi jiwa mereka. Jiwa mereka terjalin dan saling bergantung dengan sempurna, pada dasarnya memberi satu orang persepsi dua jiwa. Jika, dalam keadaan ini, persepsi mereka tiba-tiba dan tak terduga terputus, keruntuhan jiwa yang dihasilkan akan lebih dari 2 kali lipat. Konsekuensinya adalah kekosongan kesadaran yang hampir tak bernyawa bagi kedua putra ilahi. Pan Buang tidak bergerak, hanya memegang zirah panjang malam sunyi di tangannya, mengiris garis gelap nan dalam yang seolah membelah kegelapan itu sendiri. Kegelapan melahap cahaya, melahap aura dan esensi jiwa, dan menelan semua suara. Yang dilihat semua orang hanyalah dua sosok terdistorsi yang terbang keluar berdampingan dari penghalang yang diselimuti kegelapan. Mereka terbang menjauh dari kegelapan dan penghalang, jatuh ke tanah dalam posisi kaku yang sama pada saat yang bersamaan, tetapi tidak langsung bangkit, tetap membeku di tempat untuk sesaat. Seperti dua boneka tanpa jiwa. Bang, dentang, dua suara berat terdengar saat pedang besar serigala surgawi dan pedang ungu melesat keluar dari kegelapan, mendarat tepat di samping kedua sosok itu. Pada saat inilah pupil anak-anak ilahi bulan bintang kembali fokus dan jernih. Mereka bangkit, tangan mereka secara naluriah menggenggam senjata ilahi mereka, tetapi kemudian tubuh dan ekspresi mereka membeku sekali lagi, menatap kosong ke penghalang di pandangan mereka. Kegelapan menghilang, dan sosok Pan Buang muncul kembali. Ia masih berdiri di tempat yang sama, seolah-olah tak satu pun dari mereka bergerak sedikit pun dari awal hingga akhir. Keheningan yang mematikan di tempat itu, bagai es, runtuh seiring lenyapnya kegelapan, meletus menjadi gelombang suara yang kacau. Apa yang terjadi? Bintang kembar dan bulan, langsung kalah. Ini, sepertinya hubungan jiwa bintang kembar dan bulan hancur dalam sekejap, mengakibatkan keruntuhan jiwa mereka. Catatan tentang kekuatan gelap yang mendalam memang menyebutkan bahwa ia memiliki kemampuan melahap jiwa terkuat di antara semua kekuatan mendalam. Namun, teknik gelap yang mendalam yang dikembangkan oleh kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu jelas tidak mahir dalam bidang ini. Aku belum pernah melihat atau mendengar tentang domain gelap pemakan jiwa milik Pan Buang sebelumnya. Yang paling mengerikan adalah domain gelap pemakan jiwa ini menyebar hampir seketika. Jangankan kedua anak muda itu, bahkan aku, seorang pria tua, akan tercengang. Mulut Pan Buang, yang tadinya terbuka lebar, tertutup dengan susah payah. Ia memfokuskan pikirannya dan merendahkan suaranya, berkata, "Ya Tuhan, ini sama sekali bukan jurus kupu-kupu burung hantu kita. Ini, apa sebenarnya?" Pertanyaannya tidak mendapat jawaban. Ketika ia mengalihkan pandangannya, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar melihat raut kaget di wajah ayahnya. Setelah pandangannya beralih, semua ahli kupu-kupu burung hantu dipenuhi dengan keheranan. Bulan sabit berbintang telah melepaskan diri dari penghalang. Dalam pertempuran ini, Pan Buang menang.
Suara pendeta agung menggema, akhirnya meredakan kegaduhan yang riuh. Saat pengumuman itu disampaikan, tatapan pendeta agung sejenak tertuju pada Pan Buang. Asteris tepuk, 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 bintang dewa penyihir bangkit, bertepuk tangan memuji. Meskipun kedua pertempuran diputuskan dalam sekejap, keduanya tak terbantahkan briliannya. Sungguh membuka mata saya. Saya tak bisa tidak mengaguminya. Sebagai dewa, kata-katanya bebas dari kepalsuan atau sarkasme, dan pujiannya begitu melimpah. Bintang, bulan, ia menatap bintang dan bulan sabit yang masih agak linglung. Sejak kalian berdua mencapai fusi sempurna, kalian tak pernah kalah melawan musuh dari alam yang lebih tinggi. Namun, hari ini, kalian dikalahkan dalam sekejap oleh lawan dari alam yang sama. Apakah Anda tidak puas dengan hasil ini? Suara Dewa Bintang Surgawi mengusir kegelapan yang masih tersisa di jiwa mereka, dan ekspresi mereka perlahan kembali serius. Keduanya membungkuk serempak, murid ini yakin akan kekalahan. Kita akan mengingat kekalahan ini hari ini, dengan jujur mengakui bahwa itulah cara terbaik untuk menyelamatkan harga diri mereka yang hancur. Tidak apa-apa, Dewa Penyihir Bulan tersenyum dan menghibur mereka. Kekalahan hari ini akan menjadi kesuksesan esok hari. Ayo, jernihkan pikiran dan tenangkan jiwa kalian. Semua mata tertuju pada Pan Buang. Wu Sensing berkata terus terang, murid yang tidak layak ini, Sasing, berbicara dengan arogan dan sembrono setelah kemenangan kecil atas Putra Ilahi Buzuo. Sekarang, aku telah dihukum oleh Putra Ilahi Buang. Rasa sakit di wajahku kemungkinan akan berlangsung selama bertahun-tahun. Selamat kepada Yang Mulia Qi Heng. Selamat kepada Kerajaan Ilahi Xiao Dai. Penerus ilahi yang begitu luar biasa sungguh menakjubkan bahkan dalam sejarah, dan sungguh patut ditiru. Pan Buzuo dikalahkan dan dipermalukan oleh Sasing. Kekalahan instan Pan Buang atas Sasing tak diragukan lagi telah mengembalikan wajah Kerajaan Ilahi Xiao Dai yang telah hilang berkali-kali lipat. Dan kemenangannya sendiri atas si kembar bintang dan bulan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Kerajaan Ilahi Xiao Dai, yang selalu berada di posisi terbawah dalam hal kekuatan keseluruhan, belum pernah memiliki putra dewa dari generasi manapun yang menunjukkan kecemerlangan sekelam yang mengejutkan seluruh penonton. Namun, tak seorang pun di Kerajaan Ilahi Xiao Dai yang bisa tertawa terbahak-bahak, dan bahkan tak sedikit pun kebanggaan dan kegembiraan yang seharusnya meluap di wajah mereka. Tanggapan Yang Mulia Qi Heng juga sangat kaku. Yang Mulia Tianxing terlalu baik. Itu hanya kebetulan, reaksi Kerajaan Ilahi Xiao Dai tidaklah mengejutkan. Bagaimanapun, ini menyangkut suksesi putra dewa, dan berbagai kerajaan dewa semuanya tahu sesuatu tentang apa yang telah terjadi selama periode ini. Jika Pan Buzuo yang melakukan ini, seluruh kerajaan kupu-kupu burung hantu mungkin akan melompat-lompat dan berteriak kegirangan, mengabaikan ketenangan mereka. Tapi itu Pan Buang, mereka hanya bisa merasakan sakit yang tak terlukiskan. Pan Buzuo menggertakkan giginya, jelas berusaha menjaga ketenangan, tetapi sudut mulutnya berkedut sesekali. Ia tahu betul bahwa setelah hari ini, bahkan jika ia tetap menjadi satu-satunya putra dewa kupu-kupu burung hantu, bahkan jika Pan Buang masih menjadi pion yang dibuang, reputasi Pan Buang pasti akan melampauinya. Dan ia, putra dewa kupu-kupu burung hantu, akan tetap menjadi karakter pendukung belaka, bahkan bahan tertawaan, untuk jangka waktu yang cukup lama. Pan Buang, suara pendeta tinggi terdengar lagi. Kau bisa memilih siapa yang akan kau lawan, atau kau bisa memilih untuk beristirahat dulu. Pan Buang tetap tak bergerak, masih menatap ke depan, tetapi pandangan tepinya berulang kali dan tak terkendali tertuju pada Shen Wei. Setelah mengalahkan anak ilahi bulan bintang, sudah waktunya bagimu untuk mundur dengan tegas. Jangan ragu, dan jangan membuat masalah. Sebenci apapun kau pada Pan Buzuo, seingin apapun kau ingin membunuh Shen Wei. Teguran gurunya bergema berulang kali di lautan jiwanya, dan akhirnya, ujung tatapannya sepenuhnya meninggalkan Shen Wei. Namun, sesaat kemudian, sosok yang baru saja ia tolak dengan tegas tiba-tiba muncul sepenuhnya di hadapannya. Sebuah bayangan hitam melintas, dan Shen Wei melangkah ke penghalang, menghadap Pan Buang langsung. Shen Wei dari Kerajaan Ilahi Malam Abadi, mohon berilah aku pencerahan. Sebuah suara surgawi tiba-tiba terdengar, bagai embun beku yang mengalir di bawah rembulan, dingin menusuk tulang, namun membawa kesunyian yang jernih dan murni. Pan Buang membalas tatapannya, wajahnya yang sangat cantik, auranya yang bak mimpi dan halus, tidak membangkitkan keheranan di matanya, melainkan niat membunuh yang hampir tak terkendali dan membara. Jangan ragu, jangan repot-repot, sebesar apapun keinginanmu untuk membunuh Shen Wei. Jangan repot-repot, tidak, 10 jarinya sedikit melengkung, lalu mengendur sedikit demi sedikit setelah beberapa tarikan napas. Maaf, katanya, suaranya seperti lonceng yang berdentang di malam yang dingin. Membawa hawa dingin yang samar, aku tidak punya alasan untuk melawanmu. Sesuai aturan pertempuran anak dewa sebelumnya, aku menyerah.
Tiga kata yang paling sulit diucapkan dalam pertempuran anak dewa keluar dari mulutnya dengan sangat sederhana, tanpa jejak dendam atau kebencian, setenang musim semi yang dingin di akhir musim gugur. Shen Wuyi tidak menjawab, semua orang saling memandang. Hasil tak terduga lainnya, mereka tak lagi bisa memahami atau memprediksi apa yang sedang dilakukan Pan Buang, apa yang akan dilakukannya, dan mereka tak tahu apa yang telah terjadi padanya selama bertahun-tahun ia menghilang. Tatapan imam besar kembali pada Pan Buang. Jika sikapmu sungguh hebat, kau mungkin akan menerima hadiah dari Kaisar Abis. Apakah kau benar-benar berniat menyerah tanpa perlawanan? Imam besar jarang berbicara berlebihan, tetapi ini adalah kesempatan yang sangat jarang baginya untuk menegur anak dewa. Jelas, ia memahami sifat luar biasa dari kemampuan Pan Buang lebih baik daripada hampir semua orang yang hadir. Ya, di tengah keheranan dan kebingungan kerumunan, jawaban Pan Buang mengikuti kata-kata imam besar tanpa ragu sedikitpun. Imam besar tak berkata apa-apa lagi, mengumumkan, jadi, dalam pertempuran ini, Dewa Malam Abadi Wui menang tanpa perlawanan. Setelah seorang anak dewa dikalahkan, mereka tak bisa bertarung lagi. Namun, pilihan terakhir Kaisar Abis tidak semata-mata didasarkan pada kemenangan atau kekalahan. Pan Buang dengan tenang berbalik, seolah hendak meninggalkan penghalang. Tepat pada saat itu, sebuah suara bergema di telinga semua orang. Seketika membungkam semua suara di puncak awan Eden dan menghentikan setiap tarikan napas. Pan Buang, kemarilah sendirian. Langkah Pan Buang terhenti. Tatapannya kosong, tak bergerak untuk waktu yang lama, seolah tertegun. Ketinggian puncak awan Eden begitu sunyi hingga terdengar suara jarum jatuh. Dari para dewa tertinggi kerajaan dewa hingga para kultivator muda, ekspresi semua orang membeku. Tak seorang pun berani mengucapkan sepatah kata pun, hanya jantung mereka yang berdebar kencang seperti drum. Pan Buzuo tercengang, benar-benar kehilangan arah. Di mata Yang Mulia Qi Heng, terpancar keterkejutan dan kebingungan yang puluhan kali lebih besar dari sebelumnya. Ya, Pan Buang tampaknya baru saja tersadar, menjawab dengan suara kering dan berat sebelum berbalik dan berjalan menuju Kaisar Abis. Langkahnya hati-hati dan lambat, seolah-olah sedang menapaki awan mimpi. Kaisar Abis, yang selalu menjadi penonton dalam pertempuran para putra dewa, sebagian besar tetap diam dan bahkan tanpa perubahan ekspresi, telah mengambil inisiatif untuk mengeluarkan kata suci, memanggil Pan Buang, apa artinya ini? Mereka bahkan tidak berani berspekulasi. Akhirnya, di bawah pengawasan semua orang, ia tiba di hadapan Kaisar Yuan dan berlutut memberi hormat. Kaisar Yuan turun dari langit, berdiri hanya selangkah dari Pan Buang. Ia mengulurkan tangannya, seputih giok suci dan memancarkan cahaya ilahi yang samar, menyentuh bahu Pan Buang, lalu pergi dalam sekejap. Pan Buang, ia dengan lembut memanggil nama pemuda di hadapannya, suaranya, meskipun seperti seorang kaisar, sehangat dan selembut dentingan giok, jernih dan lembut, bolehkah aku bertanya dari mana kau mendapatkan domain jiwa gelap yang baru saja kau lepaskan? Iya, tidak, memerintah. Tetapi menggunakan kata, bolehkah aku bertanya, memberi Pan Buang hak untuk menolak menjawab. Dunia benar-benar hening, seolah-olah semua orang lupa bernapas. Pan Buang sedikit mengangkat kepalanya. Ia tidak menghindari tatapan Kaisar Yuan, tetapi sebagai seorang junior, ia tentu saja tidak berani menatap langsung Kaisar Yuan. Yang mulia, saya mencapainya melalui pencerahan saya sendiri. Ia tidak menolak untuk menjawab, dan jawaban ini niscaya membuat semua orang merinding. Jika itu benar-benar ciptaan dan pencerahan diri sendiri, bakat gelap yang luar biasa apa yang dimiliki seseorang untuk memahami teknik gelap yang mampu langsung mengalahkan. Kekuatan Xing Yue 2 kali lipat, saat ia mengucapkan kata-kata ini, kesedihan yang luar biasa dan perlahan tak terkendali terpancar dari Pan Buang. Kaisar Kabut, Buang, sebelum memasuki Tanah Suci, ada satu hal yang harus kau persiapkan secara mental. Yaitu, setelah kau berhasil mengalahkan anak dewa Xing Yue, Yuan Huang mungkin akan memusatkan perhatiannya padamu dan menanyakan tentang asal-usul Pan Yuan Duanyai. Buang tidak berani mempertanyakan kata-kata guru. Namun, izinkan saya berbicara lebih lanjut. Sepanjang sejarah, bahkan ketika kerajaan ilahi berada dalam kekacauan besar dan penguasa ilahi berganti, Yuan Huang tak pernah meliriknya. Bagaimana mungkin dia begitu tidak hormat kepada seorang Kaisar Kabut? Kau hanya perlu patuh. Buang, ya, Kaisar Kabut, jika ini benar-benar terjadi, kau tahu bagaimana menjawabnya. Buang, Pan Yuan Duanyai telah kucerahkan dalam kegelapan dan kesunyian. Tapi bagaimana mungkin kebohonganku menipu Kaisar Jurang? Kaisar Kabut, jika kepalsuan tak dapat disembunyikan, hancurkan dirimu sendiri. Buang, tolong ajari aku, guru. Kaisar Kabut, pikirkan ibumu, pikirkan dewamu yang tak berperasaan, pikirkan dirimu yang tak punya apa-apa. Biarkan rasa sakit, duka, dendam, dan keputusasaan memenuhi jiwamu, melahap semua emosi lainnya,
termasuk kepalsuan dan kebohongan. Saat kenangan menyakitkan menyebar di jiwanya, jari-jari Pan Buwang mengerut, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Buwang, kehilangan orang-orang terkasihnya, kehilangan orang-orang tersayangnya, begitu hatinya mati. Ia tergerak untuk menenun mimpi, hanya ingin selamanya tenggelam dalam mimpi, kemudian ia diusir, mengembara di lautan kabut. Suaranya menjadi serak, setiap kata seakan diwarnai keputusasaan yang nyata, menusuk hati setiap pendengar. Suatu ketika, aku berada di ambang kematian di lautan berkabut, tersesat dalam mimpi, hanya ingin selamanya tercebur ke dalam kegelapan. Ketika aku terbangun, kegelapan menyelimutiku, hanya dengan Silent Night Everlasting Armor di tanganku yang gemetar dan mendesis, seperti tangan seorang ibu yang menarikku kembali dari kegelapan. Aku merasa seolah terlahir kembali, dan aku bangkit untuk membelah kegelapan dengan senjataku. Saat itu juga, aku tiba-tiba mendapat pencerahan, dan menamainya Pan Yuan Memutus Malam. Mereka yang hadir tahu sebagian besar tentang apa yang terjadi pada Pan Buwang. Kaisar Yuan, yang berdiri di hadapan mereka, jelas berusaha sekuat tenaga mengendalikan emosinya. Namun, keputusasaan itu menusuk, rasa sakit yang membakar. Setiap kata meneteskan darah, mustahil untuk tidak merasakan pedihnya duka. Pan Yuan Duanye mendapat pencerahan di tengah pengalaman mendekati kematian. Tak heran ia memiliki kekuatan melahap jiwa yang begitu mengerikan. Kaisar Yuan mengangguk pelan, lalu mengangkat tangannya dan menepuk bahu Pan Buwang 2 kali dengan lembut. Ini adalah penghiburan dari Kaisar Yuan, anugerah ilahi yang tak berani diimpikan oleh anak-anak ilahi yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan alis Pan Buwang berkedut liar, dan jantungnya bergejolak bagai lautan badai, dan kata-kata Kaisar Yuan selanjutnya bahkan lebih menggetarkan bumi, seperti langit dan bumi yang jungkir balik. Dulu aku berpikir mustahil dunia melahirkan anak kegelapan yang murni. Namun di era ini, harapan yang telah lama kurindukan ini telah terpenuhi.